Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Kepala sekolah beserta dewan guru SDN Berantas satu yang saya hormati khususnya yaitu Bapak Komite, Bapak Heri, lupa karena sudah negara kita kemudian kita bisa hadir, kita bisa bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan terutama PPDB dan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya siswa kelas 1 dan ibu-ibu wali muridnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah mengantarkan kita semua ke alam yang terang benderang seperti ibu dan bapak rasakan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang hitung keterangan daftar kantor menjadi warga sekolah SDN Bentang Pesisir 1 dan harus menjaga martabat dan menjaga bertanggung jawab tentang keadaan sekolah. Perlu panjenengan umpamana putrana kita songkan di toreng. Dan juga saya mengharap tetap ada komunitas wali murid khusus kelas 2 demikian mereka pengajaran non akademik seluar pengajarannya. Jadi putrana panjenengan manabi punya prestasi tari, prestasi puisi, prestasi baca Al-Quran yang hebat, langsung laporkan. Dan saya juga pesan mati-mati pada gurunya, siswa kelas 1 jangan langsung bapak masuk daftar bulan mana. Makanya dengan adanya MPLS nikah putaran panjenengan deki wiku resto ngetanya hitung setengah serahnya mana orang sepona apa jadi apa nah ada itu jadi putaran panjenengan deki mana bi prestasi pak anak kulo pintar tari pak anak kulo pintar karaoke bener bukti pintar karaoke depan bener ya apa artis dan apa nantinya itu selawat ke insya Allah di sini ada ekstrakurikuler hasil nikah akan dikirim mewakili kecamatan Makassar diizinkan karena apa? Tim guru berlomba U2 SM dari Silat salah satu sudah menjuari di kecamatan Teraguan sama sekolah tertarik nanti. Takutkan pak tak ada pak pokal pas beker pak umur tidak lomba seni ibadah boleh pas aku karwat misalnya ketika itu boleh anak pelatih silat sore izinkan antar ini di mana di kota masuk kelas tuh tolong kota panjenengan kan sampai pol setengah 5 subuh. Insya Allah sekarang sudah banyak pelajaran sama Kabupaten Pamekasan deki harus hafal kelas tuh kelas 6 min. Jadi panjenengan meskipun pesekolah dela berta pesisir tum benikun penjadikan umum meloloh di bodoh insyaallah sholat duha ya. Setiap pagi kantor akan dilaksanakan pembiasaan mengaji pada tangkil karena 6.15 minimal setengah 7 sudah masuk ya diantar gimana beda ki anu nikah berjalan pun jalan tembus mana bisa di Berantah mana bisa berangkat ke Bingkeng sampai Pol 11 sampai malam tanggung jawab panjenengan mau bisa panjenengan setelah murid ya acara apa nah itu ini nyanyian pak ya acara apa ini nyanyian ya acara apa ini nyanyian terus perlu panjenengan laporan ke kepala sekolah jangan langsung lapor ke Pak Camat buki bila-bila ke Pak Camat jangan langsung lapor ke Pamekasan Bapak sini kepala dinas, bedah Pak Komite, bedah tokoh masyarakat. Pak puteran kuda di ajar nyanyi yang mulu Bapak kelas tuh. Ketina Bapak, ajar sekali. Nah, alhamdulillah di SD Berantah Pesat Tongeng kan bila lagi bila merang bahwa
Di antara 60 siswa nikah TK semua. Tidak rawat masuk TK insyaallah odeng macam. Makin beda sosialisasi diberi transisi PAUD ke SD. Kelas tung tidak bisa diajari kalistung, ya baca tulis hitung. Tapi ada senang waktunya, Bunda A dan Pak. Bunda salah wali murid, timin anak bunda masuk TK, punya nyanyian, itu nyanyian, selalu baca doa, pun semuanya. Di lepas ele kan nurul hikmah makasih. Karena panjenengan nikah terus terang, potrana kelas tung panjenengan nikah tung nomor tung nikah macam di ngaji, tingkah laku saya bagus, dibentuk, bentuk masyarakat berentah ini kan anak-anak punya udah tingkah ke kancah berentah lauk terutama nikah punya anak-anak tingkah ke dermaga punya anak-anak serenang kayak gini kasar bulan negor dak perlu olahraga video oka berlomba olahraga renang berentah mata ngorok dan kulit kasar cek ting rek ting sore punya anak-anak apa benih mereka itu bahkan ki guru lomba olahraga Makassar paling guru 2 saya kirim hati sebenarnya tapi alhamdulillah bertahap sejartung dari pencak silat bu dari angko pos keker mau sana dis dari emosi ya pak jadi izinkan panjenengan menabi potrana deki berkembang disetujui di Mungkula bantu untuk kemajuan terutama pendidikan di SD bertahap pesisir sih tuh kunon tolong kepala bulan gini mana laki berdua tangan mana bini tak bisa cepon makanya tolong deh kakak pula sambil boleh nikah selaku koordinator insyaallah mana berdatang boleh tak akan muka boleh pensiun pun jadi senang bulan April tahun 2003 bulan pensiun tak bisa membuka bahkan boleh makin jeng aja dekat dintok selaku dihubungi serta ibunya Pak non tolong siap. Nah, kula mangken tak bisa sareng panjenengan karena kula mangken ingin ke wilayah barat untuk menyaksikan memberi tinta tentang kegiatan nikah. Karena kepala sekolah telah ke nikah pada sebelah umur dulu, ya. Pada saya pensiun, pada saya PLT pejabat pelaksana tetap di Ikenteh guruna sesuai nikah dan paksa di bulan November malah tak sampai tak langkong tak sampai selesai kultur orang yang panjenengan ingin masukan panjenengan sastra nikah jadi kemarin panjenengan masukan dari panjenengan ngirik napa kegiatan ke depan selain pembelajaran kan tak usah tanya boleh dekat toh ekstrakurikuler Pak mereka panikan Pak pola boleh terbang boleh mau ngapa pandari mereka boleh tapi dibentuk Pak. Makanya saya mengharap di berita besar satu nikah boleh paguyuban SBS kota ini biasa kelompok orang tua yang sepuh kelas tum lain kelas 2 lain dan anak disombengan torek kita dukung lingkungan sekolah. Nah Bapak Nadigung saya hormati Kak Dinton Bisaos Pamator Dr. Ator dari Kegaulan selaku Korwil Cam Koordinator bidang pendidikan Kecamatan Talanakan kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Kuswadi selaku Korwil Cam Bidikbud Kecamatan Talanakan yang telah membuka acara ini sekaligus memberikan arahan dan masukan bagi kami. Alhamdulillah mudah-mudahan di tahun pelajaran 2023-2024 kami segenap warga keluarga besar SD Negeri Berentah Besar 1 dapat melaksanakan proses pendidikan dan memberikan yang terbaik untuk semua siswa-siswi SD Negeri Berentah 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 atas motivasi, dukungan dan pendampingan dari Bapak Ketua Komite khususnya dan juga dari Bapak tokoh masyarakat. Terima kasih juga atas kehadirannya hari ini mendampingi kami.
dan kepada Bapak Korwil Jambi Dikbud Kecamatan, karena beliau harus menghadiri kegiatan lain di tempat lain, saya persilahkan dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya ke tempat ini mendampingi kami. Dipersilakan. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Saya akan paparkan mengenai tata tertib sekolah yang perlu diketahui oleh orang tua siswa baru supaya kedepannya tidak banyak pertanyaan, tidak ada kebingungan, dan bisa menerima semua apa yang diterapkan di SD Negeri Brenta Pasisir 1. Saya mulai dengan tata tertib sekolah ya. Ibu Yuni, minta tolong Ibu Yuni, Bu Titin ya, edaran untuk FPLS yang mau diberikan kepada orang tua siswa ya. Disiapkan ibu-ibu semuanya, karena ibu adalah pendamping utama khususnya untuk kelas 1 baru di rumah. Jadi biar bisa mempersiapkan diri putranya, putrinya ketika akan berangkat sekolah. Yang pertama tentang tata tertib sekolah ya, itu ada setiap hari siswa masuk sekolah pukul 6.45. Tertib ini pokol peto engki Bapak Ibu. Pembelajaran di kelas dimulai pukul 7. Menabi masuknya ke sekolah ya, Senin sampai Kamis jam 6.45, kecuali hari Senin ya. Senin jam 6.30 sudah di sekolah karena akan mengikuti kegiatan upacara. Teti pokol setengah petok potrana ampon bede sekolahan manabi Senin. Tak langkung cek petelat aki. Jangan terlambat Bapak Ibu ya, karena apa? Siswa kelas 1 baru, masa transisi dari TK ke kelas 1. Kalau anak terlambat, lihat temannya sudah berbaris semua, saya terlambat, kadang nangis, macet, tidak mau sekolah. Nah seperti itu. Jadi ibu yang harus tahu kalau Senin 6.30 upacara sudah dimulai. Sebelum 6.30 sudah ada di sekolah. Selasa, Rabu, Kamis 6.45 baru bel masuk. Jam 7 kurang 15 menit. Kemudian hari Jumat kembali jam 6.30 sudah harus ada di sekolah. Karena putra-putrinya akan mengikuti senam pagi bersama. Ada Jumat sehat, senam pagi, ada Jumat bersih, kerja bakti, ada Jumat sedekah, barokah, ada Jumat berbagi, sarapan pagi bersama. Nah itu ya, dengan memakai baju olahraga khusus hari Jumat. Kemudian hari Sabtu kembali pukul 6.45. Jam 7 kurang 10. Hanya Senin dan Jumat jam setengah 7 sudah ada di sekolah. Selanjutnya kegiatan pembelajaran di kelas dimulai pukul 7 ya.
setelah pembiasaan mengaji. Siswa datang terlambat akan mendapatkan sanksi dan pembinaan. Untuk kelas 1 baru tentunya sanksi dan pembinaan akan disesuaikan dengan kelasnya. Tak usah takut bu, di kelas itu anyar lah pamancing, lah yoko. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Sanksi pembinaan tetap kami berikan, cuma barangkali disesuaikan karena kelas 1 baru seperti itu. Kalau kami biarkan, nanti dikira sama anak-anak walaupun terlambat tidak masalah, tidak ada apa-apa. Jadi anak yang terlambat nanti tetap akan kami berikan pembinaan khususnya dari guru kelasnya. Seperti itu. Kemudian siswa yang tidak masuk sekolah wajib izin kepada gurunya. Di sini banyak ya, udah masuk sampai 1 minggu udah ngasih kabar sama gurunya. Kadang liburnya 1 minggu ya, nambah jadi 1-2 minggu. Nah banyak di sini seperti itu. Minta tolong diperhatikan jam masuk. Jika libur semester hanya 1 minggu, maka jangan ditambah 1 minggu lagi. Anu bu masih dibawa ke rumah neneknya, anu bu masih berlibur ke ini. Tidak seperti itu aturan sekolah. Kalau libur 1 minggu ya 1 minggu, jangan ditambah menjadi 2 minggu. Di sini banyak gurunya laporan, bu libur 1 minggu tetapi sampai setengah bulan belum masuk bu. Coba dihubungi orang tuanya, sudah bu, katanya dibawa liburan kemana. Jadi minta tolongnya diperhatikan. Ini untuk kebaikan putra putrinya juga, supaya tidak tertinggal pelajarannya. Kemudian siswa masuk dan pulang sesuai dengan jadwal, ada itu nanti. Kemudian siswa tidak diperbolehkan memakai perhiasan ke sekolah. Nah ini yang saya tahu ya, masyarakat Berenta Pasisir ini putra putrinya ya dari TK sudah dipakaikan perhiasan ke sekolah. Lanjut ke kelas 1 dipakaikan gelang emas, cincin emas, kalung emas. Tidak boleh ya ibu-ibu ya, karena sih resiko. Kalau hilang di sekolah selama jam sekolah, sekolah tidak bisa bertanggung jawab. Nanti hilang. Bapak, saya keraskan suara ya. Nanti kalau perhiasannya hilang di sekolah, laporan ke gurunya, laporan ke sekolah, kita ganti ke sekolah karena hilangnya di sekolah. Padahal itu tidak boleh aturan sekolah. Jadi ketika bapak ibu tetap memaksa putra putrinya memakai perhiasan ke sekolah, hilang di sekolah, kami tidak bertanggung jawab. Jangan laporan pada kami, jangan minta ganti, karena aturan sekolah tidak diperkenakan memakai perhiasan ke sekolah. Selanjutnya, dilarang membawa senjata tajam. Tak berebu kelas itu nyambil senjata. Ini bukan hanya untuk kelas 1, tetapi juga semua siswa sampai kelas 6. Kadang akibat pergaulan, anak-anak kelas 6, kelas 5 yang sudah terpengaruh pergaulan di luar, kadang ada merokok, membawa senjata tajam, bertengkar dengan temannya, piara kancana, bawa senjata tajam. Ini tidak boleh. Dilarang merokok juga ya di lingkungan sekolah. Siswa wajib menjalankan semua tata tertib sekolah. Selanjutnya, orang tua siswa wajib menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Nanti akan dibentuk grup paguyuban kelas dan semua orang tua siswa harus menyetorkan nomor HP atau WA yang bisa dihubungi. Kemudian nanti ada grup kelas ya, WA grup kelas sekolah ada ya nanti seperti itu. Sampai lalu ibu-ibu bisa menerima jadwal kegiatan MPLS dari sekolah. Di situ juga tercantum jam masuk, jam pulang.
sambil dibaca. Silakan sambil nanti disuruh listriknya menyala. Kalian. MPLS. Saya lanjutkan. Di dalamnya ada aturan pemakaian seragam. Hari Senin dan Selasa itu memakai seragam putih merah, lengan panjang, celana panjang untuk yang laki-laki, yang perempuan memakai kerudung. Hari Rabu dan Kamis itu memakai baju seragam batik. Insya Allah ya, nanti baju seragam batik akan dapat bukan dari sekolah ya, karena sekolah tidak boleh membelikan pakaian seragam untuk siswa. Juga akan mendapatkan seragam olahraga bukan dari sekolah, tapi ada partisipasi dari pihak luar yang menjalin kerjasama dengan sekolah ya, seperti itu. Kemudian hari Sabtu khusus Jumat memakai baju olahraga. Jadi jangan sampai salah kostum ya ibu-ibu, jangan sampai salah seragam ya, karena nanti siswanya, putranya bisa ngambek, tidak mau sekolah kalau bajunya tidak sama dengan teman-temannya. Khusus hari Sabtu nanti memakai baju pramuka. Nah, jadi untuk putih merah dan pramuka silakan ibu-ibu sediakan sendiri ya, karena memang dari bantuan pemerintah untuk sekolah, dana yang diterima oleh sekolah dari pemerintah tidak diperuntukkan untuk membeli pakaian seragam siswa. Tidak ada itu. Tidak ada aturannya dari dana BOS, dana yang diterima oleh sekolah dari pemerintah. Di dalamnya tidak ada aturan membelikan pakaian seragam untuk siswa. Bu, kok dikasih batik sama baju olahraga? Itu dari partisipasi kerjasama dari pihak luar, bekerja sama dengan sekolah. Nah itu ya. Jadi putih merah dan pramuka wajib disediakan oleh ibu-ibu semuanya, ya, orang tua siswa. Paham ya ibu-ibu ya? Ya, jam masuk jam pulang sudah itu ya, juga diatur sudah ya, ada di situ. Selanjutnya kegiatan rutin jam 6.30 itu ya sudah ada, khusus Senin dan Jumat masuknya jam 6.30. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan program sekolah. Dipersilakan, barangkali saya berdiri saja. Program-program sekolah yang akan dilaksanakan untuk putra-putrinya siswa-siswi SD Branta Peser 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mulai dengan visi dan misi. Ada Pak ya? Sudah Pak ya? Sambil dibaca-baca dulu jadwal kegiatan MPLS-nya supaya menjadi panduan ibu-ibu untuk mempersiapkan putranya hari ini, besok, dan hari Kamis. Hari Rabu libur ya ibu-ibu ya, karena 1 Muharram kalau tidak salah, tanggal 1 Muharram ya, hari Rabu. Jadi MPLS-nya dilanjutkan hari Kamis lagi. Ya ini. Ya, saya mulai dengan visi dan misi SD Negeri Branta Paseser 1. Visinya, apa itu visi? Harapan sekolah ke depan. Sekolah akan dibentuk seperti apa? Itu namanya visi, ya. Sekolah melalui visinya berusaha untuk menciptakan terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, berprestasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi sekolah berharap ke depan itu ya, setelah lulus peserta didik siswa-siswa SD Branta Peser 1 diharapkan mempunyai peserta didik yang berakhlak,
Kami pihak sekolah tidak hanya akan menciptakan peserta didik yang pinter secara akademik, pinter pengetahuannya, ilmunya, pinter, cerdas, tetapi akhlaknya kurang bagus. Itu kami tidak setuju, ya. Jadi kami berusaha yang kami ciptakan di SD Negeri Berantakan 1 untuk siswa-siswinya. Yang pertama kami berharap putra-putrinya, ibu-ibu semuanya yang ada di sini menjadi anak yang berakhlak. Ya, bagaimana diantaranya dengan program sholat duha, sholat duhur berjemaah, pembiasaan mengaji, ada nanti pembinaan dari guru-gurunya tentang akhlak yang baik seperti apa, ada diajari mengaji, tahfidz di sini melalui program-program sekolah. Diharapkan tercipta peserta didik yang berakhlak, berperilaku, bertingkah laku yang baik, minimal rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan bisa mengaji. Itu harapan kami. Jadi kami sangat miris jika setelah kelas 6 lulus dari Berantakan 1 ada anak yang tidak bisa mengaji, ada anak yang belum melaksanakan sholat dengan baik. Nah, itu harapan kami. Minimal keluar dari Berantakan 1 ngajinya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Itu harapan kami. Kemudian akan menciptakan peserta didik yang berkarakter. Apa itu karakter? Punya disiplin yang bagus, tanggung jawab yang bagus, baik dengan teman-temannya, hormat dan patuh kepada gurunya, hormat kepada orang tuanya. Nah, itu namanya berkarakter. Jadi anak yang jujur, ya, tidak suka tengkar sama temannya, tidak suka membantah gurunya, membantah orang tuanya. Nah, itu harapan kami. Siswa-siswi kami akan didik seperti itu. Selanjutnya berprestasi juga. Setelah karakter yang utama, baru kami utamakan pendidikannya, ilmunya, prestasinya juga. Insya Allah prestasi bisa kami pupuk dengan beberapa program-program kegiatan. Ada akademik, ada pembinaan IPA di sini, ada pembinaan matematika. Nanti bisa diikutkan lomba kalau sudah kelas 4, 5, 6. Untuk mengaji dari kelas 1 kami akan memilih nanti siapa yang sudah pinter, bisa dibina tahfidznya nanti. Di sini ada guru, ada Ustadz Dahrini yang sekaligus juga guru kelas 1A, ada Pak Ustadz Sudarmanto yang mengajar di madrasah juga. Insya Allah dengan dukungan ibu-ibu semuanya, kami akan berusaha supaya anak-anak berprestasi tidak hanya di bidang keilmuan, tetapi juga akhlaknya bagus di sini sesuai perkembangan teknologi. Karena sekarang zamannya adalah zaman teknologi. Anak-anak siswa-siswi dari Berantakan 1 dari kelas 3 sampai kelas 6 sudah diajari komputer di sini. Ada pembelajaran komputer. Ada gurunya di sini yang ahli di bidang komputer. Sudah dari kelas 3 kemarin sudah diajari komputer. Untuk kelas 1, kelas 2 seperti katanya Bapak Korwil tadi, kelas 1, kelas 2 itu masih masanya bermain sambil belajar. Jadi kelas 1, Bu, anak saya TK tapi usia masuk sekolah kelas 1 belum bisa membaca, Bu, belum bisa menulis, Bu, belum bisa berhitung. Tidak usah khawatir. Itu tugasnya kami para guru di sini. Jadi silakan kalau memang masih ada di luar sana tetangganya ibu belum mendaftar, masih dibuka pendaftaran sampai dengan Agustus nanti. Per tanggal 31 Agustus semua data kelas 1 sudah terkirim ke pusat. Nah, sekarang masih ada ya. Bagi yang belum mendaftar ke kelas 1 masih dibuka pendaftarannya, seperti itu. Selanjutnya misinya ini menerapkan kebiasaan untuk rajin melaksanakan ibadah baik di rumah maupun di sekolah dalam rangka mencapai siswa yang berakhlak. Diajari ini di sekolah ini, diajari melaksanakan sholat
duha, sholat berjemaah, bisa untuk mengembangkan bakatnya, minatnya, kemudian rajin belajar baik di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu nanti bisa mempelajari sendiri visi dan misi. Saya lanjutkan kepada program-program sekolah ya. Saya khawatir ibu-ibu, ibu kepala sekolah ya, bunda kita kata anak misalnya masih ada keperluan. Jadi saya yang penting paham ya ibu-ibu ya, visi tujuan sekolah seperti itu. Baik, ini program sekolah. Ada program intrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari di sekolah. Yang pertama pembiasaan mengaji. Ada kegiatan pembiasaan mengaji. Jadi pagi setelah bel masuk bukan langsung belajar, tapi mengaji dulu ya. Untuk kelas 1, kelas 2 mengaji surat-surat pendek. Kelas 3 sampai kelas 6 ada surat-surat di Al-Quran. 3 sampai kelas 6. Ada sholat zuhur berjemaah sama. Yang berjemaah itu siswa, kepala sekolah, gurunya. Bukan hanya siswanya etok-etok. Sholat untuk siswa. Kepala sekolah juga memberi contoh, sholat bersama anak-anak. Guru juga sholat bersama anak-anak. Itu ya. Ada kegiatan pembelajaran yang berinovasi. Saya selaku kepala sekolah mewajibkan setiap guru yang ada di sini dalam memberikan pelajaran di kelas harus berinovasi, menemukan hal-hal baru, mempergunakan teknologi pembelajaran menggunakan ini semuanya. Insya Allah di kelas ya sudah menggunakan ini. Kemudian pembinaan bagi siswa berbakat di bidang akademik, sains ini IPA, matematika. Putra-putrinya dari kelas 3 yang pinter matematika, pinter IPA itu diasah ya. Di-sharing oleh guru kelasnya yang pintar-pintar, diasah, dilatih matematika IPA-nya. Nanti ketika ada lomba OSN, Olimpiade Siswa Nasional yang sudah dilatih oleh sekolah, dibina ini akan diikutkan lomba. Kemudian ada Jumat bersih, kerja bakti, membersihkan sekolah. Jumat sehat, senam pagi bersama. Jumat barokah, Jumat sedekah. Tiap hari Jumat setelah senam pagi, ya ini 1 bulan sekali Jumat sedekah. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 kami ajari untuk berbagi, rajin bersedekah. Ini dalam rangka apa? Pembinaan karakter dan akhlaknya. Jadi emotif ibu, Manabi guru kelas mengumumkan besok kegiatan Jumat sehat, senam dan Jumat sedekah, Jumat berbagi. Dimohon siswa membawa sedekah seikhlasnya. Paringi potrana kesempatan di sekolah bersedekah ya. Diajari dari sekarang anak-anak dari kelas 1 diajari bersedekah. Bu, pujian apa hasil sedekah? Nanti ada petugas dari guru khusus dikumpulkan dapat berapa tiap hari Jumat, ditulis di papan pengumuman transparan terbuka, dilaporkan hari Jumat ini dapat berapa, dikumpulkan, nanti digunakan untuk apa? 1, disumbangkan kepada masjid. Yang kedua, disumbangkan kepada teman-temannya yang anak yatim, anak piatu yang ada di sini. Yang ketiga, diberikan ketika bulan Ramadan khusus anak yatim piatu ada santunan bingkisan dari kami. Diambilkan dari itu. Jadi bukan untuk guru ya, bukan untuk sekolah, tapi untuk teman-temannya sesama yang yatim, yang tidak mampu, yang tidak punya ibu, seperti itu. Jadi tak lakon menabi pada Jumat sedekah paringi putranya, yakna sabe ya kebay sedekah. Unggulkan dari SD Negeri Brenta Pasisir 1 ada pelajaran unggulan, yaitu pembelajaran komputer, informasi teknologi IT. Ada pembinaan baca Al-Quran, tahfidz untuk anak-anak. Ibu laporkan kepada guru kelasnya ya, Bu, anak saya ini sudah hafal juz 30 ya, misalnya. Anak saya Bu sudah hafal surat pendek ini. Berikan catatannya kepada guru kelasnya biar kami punya data dan kami kembangkan,
minatnya, ya dilanjutkan di sini untuk tahfidz. Kemudian ada literasi kelas, ini ada anak-anak nanti diajari literasi kelas, belajar baca, belajar bermain, berhitung di perpustakaan ada nanti seperti itu. Itu program unggulan kami. Selanjutnya ada ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Yang pertama drum band, ini yang paling diminati ya oleh masyarakat Berentah, orang tua siswa. Ya, ini kegiatan drum band. Ini pesertanya kalau tidak salah kami ambil dari kelas berapa Bapak Usul? 3, 4, 5, 6 enggak. Kelas 6 sudah, cuma kelas 6 barangkali sebentar karena lulus nanti. Kemudian ada kegiatan pramuka. Nah ini kegiatan pramuka untuk kelas 3 sampai kelas 6. 1, 2 belum dulu, tapi perlu diketahui. Karena ketika latihan pramuka ini sering orang tua siswa itu tidak mendukung. Taipa hadir Potrana ketika kelas 3 nanti ya, tolong ini. Karena pramuka ini adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib, diwajibkan oleh pemerintah. Setiap sekolah harus ada kegiatan pramuka, wajib itu. Kemudian ada Al-Banjari juga di sini. Kemudian ada tari, tadi sudah ya hasilnya tadi ditampilkan. Ada Al-Banjari, nanti akan ditambah lagi dengan pencak silat. Nah silakan, putranya yang pinter tari, senang tari dari kelas 1 silakan daftarkan. Bu, bilang ke guru kelasnya, anak saya pinter tari bu, mau diikutkan ekstra tari. Bu, anak saya pinter pencak silat bu, minta tolong diikutkan nanti pencak silat. Laporan ke guru kelasnya ya, biar kami tahu. Kami menyediakan di sini fasilitas pembina pelatih ada di sekolah, gratis, tidak usah bayar. Sudah disediakan oleh sekolah. Demikian Bapak Ibu ya.